Memasuki desa Rejo, serentak kami semua terdiam. Suasana saat itu langsung berubah sunyi senyap. Seakan-akan kampung itu tak berpenghuni. Mobil yang kami tumpangi berlima pun berjalan pelan, seolah enggan memasuki desa yang berada di pesisir pantai selatan itu. Nah, di dia kampungnya. Asik juga. Wah, aku berharap di sini punya pengalaman menarik yang seumur hidupku baru kali ini mengalami. Temu kemang desa kek atau apa kek. Belum selesai Heru merampungkan kalimat tersebut. Tiba-tiba kami serentak terkesima melihat ada seorang nenek-nenek berdiri di pinggir jalan. Tampak tangannya membawa lampu senter. Padahal hari masih siang. Sebaiknya kita berhati-hati. Jangan gegabah. Kalau ngomong diatur. Soalnya kita tidak tahu kan ada di sini. Lagi pula kita tidak tahu apakah Mang Samin masih ingat aku, ujar Didik. Kami yang berlima yakni Didik, Heru, Rio, Sato, dan aku Dio. Memang berniat mengisi liburan di desa Mang Samin, mantan tukang kebun keluarga Didik. Desa Rejo terletak di tepi pantai selatan, merupakan desa yang masih alam dan belum terkontaminasi budaya asing. Kami memutuskan untuk berlibur di sini karena cerita Dik yang menurut Mang Samin, dia tinggal di desa yang alami. Dan yang membuat kami tertarik untuk mengunjunginya adalah cerita tentang sebuah tebing yang indah dan siap untuk didaki. Dasar Syer, dia yang paling getol mengajak kami ke sana karena kami memang punya hobi panjat tebing. Singkat cerita, akhirnya kami sampai juga di rumah sederhana yang asri. Dari dalam tampak tergopoh-gopoh lelaki parubaya dan menyambut kami. Mas Didik, akhirnya datang juga. Mari silakan, sambut Mang Samin sambil mengajak kami untuk langsung masuk ke rumah. Enak juga ya suasana desa waktu sore. Wah, aku jadi langsung pengen jalan-jalan nih, ajak Heru. Namun dengan gugup Mang Samin segera mengajak masuk rumah dahulu dengan setengah memaksa. Bahkan istrinya yang muncul kemudian malah langsung menggandeng tanganku untuk masuk ke dalam rumah. Seusai mandi dan istirahat sebentar, kami langsung disuguhi makan malam. Mang, ini kan masih sore, baru jam 6 kok, udah makan. Nanti sajalah, aku pengen jalan-jalan, ajak Heru tak sabaran. Tapi dengan sigap, Mang Samin segera melarang dan menyuruh makan dulu. Oke deh, aku sudah lapar juga kok. Mang, tadi di depan desa aku melihat seorang nenek-nenek duduk di pinggir jalan. Tapi kok siang-siang menyalakan senter ya? Siapa dia, Mang? Ujar Didik. Makan dulu saja. Nanti sehabis makan, Mamang akan ceritakan tentang desa ini dan aturan-aturannya, ujar Mang Samin. Dengan penuh penasaran, akhirnya kami menikmati makan malam dengan tergesa-gesa. Seusai makan, sambil menyeruput wedang jahe suguhan, kami duduk di ruang tengah untuk mendengarkan penjelasan Mang Samin. Mas, sebenarnya kedatangan mas-mas di sini agak kurang tepat. Mungkin kalau kalian memperhatikan sejak memasuki desa ini, akan terasa aneh kan? Ini karena beberapa hari ini arwah Saras muncul lagi, ujar Mang Samin. Saras? Siapa Saras, Bang? Tanyaku penasaran. Maaf Mas, membicarakan asal-usul Saras adalah tabu di desa ini.
Yang penting kita tidak boleh mengganggunya. Dan cara yang dilakukan oleh warga desa adalah dengan tidak keluar rumah selepas maghrib dan tidak boleh berkata-kata kotor. Tapi ini cuma terjadi selama sepasang atau 5 hari saja. Dan setelah itu seperti biasa lagi, ujar Mang Samin serius. Akhirnya kami cuma melewatkan malam pertama dengan saling diam, walaupun ada guyonan malah terkesan hambar. Esok paginya kita sudah siap pergi menuju tebing, seperti yang dimaksud oleh Mang Samin tadi. Dengan diantar oleh Mang Samin, akhirnya kami sampai di tempat tujuan. Sengaja Mang Samin hari itu libur kelar, hanya untuk menunggui kami. Sepertinya tak kalau kami terkena sesuatu. Dengan bentuk tebing yang masih asam dan berjarak sekitar 100 meter dari garis pantai, pemandangannya begitu menakjubkan. Memandang hamparan pantai selatan dari atas tebing. Karena dari dasar tebing kita tidak bisa melihat laut. Memang bentuk tebingnya sangat memudahkan pemanjat untuk mendakinya. Selain banyak tumpuan, juga banyak cekungan untuk pegangan. Heru sebagai leader yang sampai atas menunggu yang lainnya. Heru melihat-lihat sekeliling tempatnya berdiri. Tak jauh dari tempatnya berdiri, dilihatnya seorang gadis berdiri menghadap pantai, duduk di atas batu. Bajunya khas orang desa, dan di dekatnya terdapat tengkok yang berisi singkong. Pasti dia gadis desa sini. Tapi kok bisa sampai di atas ya? Lewat mana? Pikir Heru. Kemudian dia menghampiri gadis itu dan menyapanya. Pagi Mbak. Sendirian ya? Habis dari kebun? Sapa Heru seorang. Iya, jawab gadis itu singkat. Saya Heru dari Solo. Mbak namanya siapa? Seloroh Heru lagi. Muncul sikap playboy. Mati, ucap gadis itu lirih sambil mengelurkan tangannya untuk berjabat tangan. Wah, sepatan nih. Waduh, tangannya halus banget. Kok dingin ya? Pikir Heru. Kok bisa naik ke atas? Lewat mana? Tanya Heru. Pertanyaan Heru itu cuma dijawab dengan arah telunjuk Wati yang menuju jalan kecil terjal di pinggir bukit. Tiba-tiba, apain kamu? Malah cengar-cengir. Kok aku nggak dibantu naik? Teriak Rio yang kedatangannya disusul oleh Dio. Woi, sini dong. Aku dapat kenalan cewek cantik nih. Sini, teriak Heru. Tapi, loh, mana Wati? Kok hilang? Wah, pasti gara-gara kalian Wati pergi. Ujar Heru sambil memandang jalan terjal yang mungkin dilalui Wati. Pulang ke rumah Mang Samin lagi dan cerita tentang Heru yang ketemu dengan Wati. Agaknya tidak terdengar lagi dari mulut Heru. Hingga malam tiba, mendadak tubuh Heru menggigil kedinginan, tapi tubuhnya panas. Kenapa kamu? Wah, susah kalau bawa anak mami. Pasti dia kangen ibunya. Kelakar sana. Tapi Mang Samin menanggapinya lain. Apa yang terjadi dengan kalian di atas tadi? Tanya Mang Samin. Tidak apa-apa kok, Mang. Tidak ada apa-apa di sana. Entah kalau Heru, ujar saat. Iya, tadi Heru bilang ketemu dengan gadis bernama siapa, Rio? Sambungnya. Oh, Wati, sahut Rio. Tiba-tiba wajah Mang Samin dan istrinya berubah, seperti ketakutan. Mas,
kalian tunggu sebentar di sini ya. Tapi aku minta ditemani salah satu dari kalian untuk keluar sebentar, ujar Mang Samin tanpa membuat kami heran. Sudah, nanti saya ceritakan, lanjutnya. Akhirnya Didik yang pergi menemani Mang Samin, dan sebentar kemudian mereka datang bersama dengan Bona, yang dikenal sebagai tabib desa tersebut. Setelah diberi jampi dan mantra, akhirnya tubuh Heru jadi tenang dan hilang sesak panas. Tolong, setelah siuman, minumkan ramuan ini. Saya mau langsung pulang. Tidak usah diantar, ujar Bona. Heru masih belum sadar. Sepertinya tidur. Akhirnya Mang Samin bercerita kalau gadis yang ditemui Heru bernama Wati tersebut tak lain adalah Saras alias Sarasvati. Dan hingga Heru kejang seperti itu pasti karena Heru telah menyentuh tubuh Sarasvati. Jangankan bersalaman, menyentuh saja sudah terkena sawabnya. Tapi untung belum parah, jadi masih bisa tertolong. Oh iya, nenek yang kalian temui di depan adalah ibunya Sarasvati. Dia masih hidup tapi kurang waras. Dia selalu menyalakan lampu karena ingin mencari anaknya siang maupun malam, terang mangsap. Tapi Saras tidak kejam, hanya sebatas menggoda saja ibunya. Kalau boleh tahu, siapa Sarasvati, Mang? Kenapa dia bisa jadi begitu? Tanya Dio. Mang Samin takut menceritakan kisah Sarasvati pada malam hari, dan setelah esok hari baru dia ceritakan tentang itu. Sarasvati adalah seorang anak yang lahir dari hubungan wanita desa setempat dengan seorang pria pendatang. Namun setelah Sarasvati tumbuh menjadi seorang gadis dewasa, sang ayah yang bejat malah memperkosanya, dan akhirnya Sarasvati bunuh diri nyemplung ke laut. Ayahnya sendiri tewas dihakimi massa. Kisah tersebut sudah terjadi sejak 10 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang, mayat Sarasvati masih belum juga ditemukan.